Oke, saya buka ya. Oke, terima kasih Hangga Kristanto. Ini beliau ini IT-nya LSP nih, Lembaga Sertifikasi Profesi. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan ya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, tabiin, tabiat, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Semoga pada sehat ya ini ya. Dan pada stand by di depan laptop ya. Insyaallah. Saya screen. Siap. Share screen. Oke. Oke, teman-teman kelihatan kan nih? Sudah saya kedengaran jelaskan ya? Jelas banget. Ini kalau nggak Siap, kedengaran jelas nih, jelas. di samping ada temen nih. Lagi ini juga nih. Oke. Perkenalkan ya, yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Diki Romansyah, semester 4 di streaming antar bangsa, sekampus sama teman-teman semua. Kemudian pekerjaan saya web developer di Daku Property ya. Kemudian di Media Solution ya, sebuah bisnis CCTV atau security system di Jonggol. Saya menggeluti web itu sejak kelas 1 SMK ya. Karena saya kelas 1 SMK itu mulai magang itu di salah satu konsultan IT di Jakarta. Jadi dia PT Ameliore, saya sebutkan aja ya. Jadi dia memang bergerak di bagian software host, pembuatan aplikasi gitu. Salah satunya web, yang memang yang banyak klien minati adalah web gitu. Karena web itu mulai dari tablet, komputer, PC, laptop, smartphone, itu semuanya bisa ngakses. Jadi akhirnya saya putuskan untuk memang web kayaknya pangsa pasarnya lebih luas gitu, jangkauan juga lebih luas gitu. Oke, itu perkenalan dari saya. Sekarang kita masuk ke perkenalan tentang webnya. Dasar web development, kita intro, kita pengenalan. Oke, insya Allah ya yang akan kita pelajari selama 4 pertemuan insya Allah ya. 4 pertemuan ini yaitu front end WordPress development, itu yang pertama. Yang kedua hosting dan domain. Kita nanti deployment ke internet supaya website kita bisa dilihat oleh banyak orang di luar sana ya. Kemudian apa sih itu website? Ini saya asumsikan teman-teman semua sama-sama masih belajar ya. Jadi website itu adalah sebuah kumpulan halaman yang isinya adalah informasi, bisa gambar, teks, video, dan lain-lain ya. Dapat diakses dalam jaringan internet lewat komputer atau smartphone dimanapun dan kapanpun teman-teman. Kemudian contoh website, salah satunya ada Daku Property, ada websitenya Daku Property nih. Kemudian ada websitenya Streaming Antar Bangsa, ini website kampus kita teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu ya, ini website Streaming Antar Bangsa ini dibuat menggunakan WordPress juga. Nanti sama-sama kita cek ya, beberapa website yang ternama itu menggunakan WordPress juga teman-teman. Kemudian apa sih itu web developer? Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, ini menurut sumber Wikipedia ya, a web developer is a programmer who specialist. Ini ribet ya teman-teman. Kalau kita terjemahin memang jadi gini teman-teman. Bahasa gampangnya web developer itu jadi orang yang membuat situs website atau web apps yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, 24 jam lah. Kemudian pembagian web developer itu ada front end. Nah, insya Allah yang akan kita pelajari nih, ada front end web developer. Ini tugasnya itu bagian
depan sebuah website. Bagaimana seorang ketika melihat website itu mereka tertarik, apalagi websitenya kalau website penjualan gitu ya, tertarik untuk beli dan tertarik untuk mengunjungi lagi. Jadi bagian dia adalah mempercantik sebuah halaman website supaya lebih menarik gitu. Adapun back end web developer itu dia yang bagian di server side, dia yang bagian tugas di belakang gitu. Dia bagian biasanya menggunakan PHP ini, SQL database seperti yang kuliah umum kita kemarin ikuti tuh. Itu pemateri yang pertama itu dia adalah back end, dia di bagian SQL teman-teman. Kalau perlu teman-teman tahu ya, bagian database. Kemudian dua ini antara front end dan back end itu bisa menjadi satu teman-teman, yaitu full stack web developer. Teman-teman ini butuh proses untuk menjadi seorang full stack web developer. Pertama-tama pasti teman-teman akan menjadi yang namanya junior programmer, atau kebanyakan sih front end web developer ya. Oke, web development tersendiri itu apa sih? Nah, jadi web development adalah sebuah proses ya teman-teman dalam membuat sebuah website. Itu pertama kita melakukan yang namanya analyze nih. Jadi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, kita analisis dulu nih. Kira-kira kita akan buat website seperti apa? Misal PT Daku Property yang pernah saya buat. Nah, saya beberapa kali saya melihat referensi ya, analisis bahwa website yang dibutuhkan oleh perusahaan properti atau against realty kerumahan gitu. Gimana nih websitenya? Apa dia menampilkan kayak keranjang-keranjang kayak Tokopedia? Ternyata tidak. Jadi webnya Daku Property itu kita menampilkan rumah, bagaimana rumahnya itu terlihat 3D, cantik gitu, teman-teman. Yang pertama analyze. Kemudian yang kedua desain. Nih, desain ini biasanya dikerjakan oleh UI dan UX nih. Mereka sebelum membuat sebuah website, mereka mendesain dulu nih untuk bagian tata letak. Ada menu, ada halaman navbar, kemudian ada slider gitu, ada footer. Mereka desain dulu sebelum masuk ke namanya implementasi. Nih, biasanya implementasi itu coding, karena di sini kita pakai WordPress, nanti insya Allah kita cuma bagian desain klik and drop gitu teman-teman. Kemudian yang keempat ada testing nih. Testing ini kita nunjukin ke teman kita. Bagaimana bro nih? Website kita oke apa enggak? Minta dia berkomentasi komen gitu tentang website kita. Cantik apa enggak nih? Kira-kira pas enggak kira-kira kalau dikunjungi oleh para konsumen gitu. Kemudian yang terakhir adalah maintenance, pemeliharaan. Sama halnya seperti barang-barang elektronik, website itu perlu teman-teman yang namanya dipelihara supaya supaya dia kecepatannya gitu ketika kita mengakses itu stabil. Oke, next. Kemudian jenjang karir web developer banyak teman-teman. Salah satunya menjadi IT di sebuah perusahaan IT, karena sebuah usaha baik itu UMKM kemudian perusahaan itu nggak ada dia yang namanya nggak punya website teman-teman. Itu mau perusahaan sebadak Tokopedia, Shopee, Gojek, itu dia walaupun pakai aplikasi mobile, pertama yang dia buat apa? Website. Jadi untuk menambah kepercayaan orang, dia buat website dulu supaya apa? Nah, biasanya orang-orang di kita Indonesia ya, dia keponya gini. Kalau ada usaha agak terkenal nih, kita search dulu di Google usahanya, misal Gojek. Nah, ini yang muncul pasti indeks utama adalah websitenya si Gojek, teman-teman. Jadi, salah satunya ini teman-teman, menjadi IT di sebuah perusahaan ya. Kemudian yang kedua, mendirikan startup. Bisa, tadi ada siapa? Olis ya, yang ingin usaha. Nah, bisa tuh usahanya dibuat online, dibuatin website gitu. Supaya semua orang bisa lihat usaha dia. Kemudian yang ketiga, ini ada freelance, teman-teman yang masih sama-sama kita kuliah ya. Ini banyak banget kesempatan menjadi kita freelance. Kemarin saya sempat menerima beberapa proyek ya, proyek website. Website pertama itu adalah website CCTV itu. Jadi website itu saya kerjakan menggunakan HTML, CSS dan JavaScript teman-teman. Nah, ketika saya udah selesai develop, kemudian saya kasih nih ke orang yang minta saya bikinin website nih, Mas, ini saya sudah buat. Nah, ternyata si bapaknya ngomong gini teman-teman, di luar dugaan, Mas, ke saya ya, ini dibuatnya pakai WordPress bukan? Nah, saya kaget teman-teman, di luar dugaan gitu pertanyaannya. Dan saya jawab dengan jujur, ini bukan dibuat pakai WordPress. Akhirnya bapak tadi minta saya bikin website ini
dari WordPress. Aduh, ini saya kebayang dong bikin lagi website dari awal. Saya tanya-tanya ke grup komunitas WordPress, komunitas front end, komunitas developer Indonesia, apakah codingan saya yang udah dibuat bisa dikonversi ke WordPress gitu. Ternyata tidak bisa. Ya udah, saya waktu itu buat website lagi, sebulan 2 bulan buat website lagi itu teman-teman. Kemudian pengajar, YouTuber, teman-teman bisa nih ketika punya skill web bisa ngajar gitu. Jadi dosen. Iya sih, jadi dosen. YouTuber, ada satu YouTuber yang terkenal kan, tahu sendiri nih, Sandika Gali, Mas Sandika Gali itu. Jadi bisa tuh. Kemudian open source. Nah, ini di Indonesia ini masih sedikit yang namanya open source. Kebanyakan di luar negeri. Salah satunya kan ini WordPress, kemudian ada Bootstrap, Laravel, apalagi Tailwind. Itu open source. Open source itu apa sih? Jadi open source itu sebuah software atau sebuah framework ya. Itu gratis teman-teman. Bisa digunakan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun secara gratis. Itu gratis. Dan kenapa open source ini bisa menghasilkan? Karena di sana website dia itu ada fitur yang namanya donasi. Mereka kaya teman-teman. Ada yang pemilik Tailwind, siapa tuh? Dia kaya karena ketika orang sudah memakai open source dia, framework dia, orang merasa terbantu dan akhirnya donasi sebesar mungkin gitu. Dan masih banyak yang lain lagi teman-teman untuk menjadi seorang web developer. Kemudian terus saya minum dulu teman-teman. Kemudian web developer, web browser. Ini adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu halaman website. Bentar. Ini kalangan. Oke. Untuk mempresentasikan dokumen HTML ke dalam bentuk visual. Ini web browser yang paling umum ya. Ini Google Chrome. Ada Mozilla, ada Edge. Yang paling umum itu adalah Google Chrome. Kemudian domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat IP address server komputer web server di internet. Contoh domain daguproperty.id, stimikantarbangsa.ac.id, kemudian google.com. Itu google.com itu pertamanya itu IP address. Ada yang tahu IP address Google? 8.8.8.8. Jadi dia bisa dibuat domain gitu dengan nama google.com. Oke, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah susunan karakter dan kata kunci yang dapat dikonversi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dijalankan oleh komputer gitu. Bahasa pemrograman banyak. Cuma alangkah baiknya kita fokus satu dulu, mau itu PHP, kemudian JavaScript. Kebetulan ini si WordPress ini bahasa pemrograman dasarnya adalah PHP, teman-teman. Bahasa pemrograman web adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. Tuh contohnya ada PHP, kemudian ada JavaScript. Itu banyak dari programmer-programmer nasional itu menggunakan website pakai dua itu. Nah, untuk WordPress sendiri nih. WordPress adalah salah satu software CMS, Content Management System, open source. Artinya kamu bisa menggunakan dan memodifikasi WordPress secara gratis. Jadi si WordPress ini open source gratis teman-teman. Gak ada yang namanya orang ngehack WordPress, gak ada kan? Jadi WordPress ini gratis teman-teman dan bisa dikembangkan oleh para developer. Nah, perbedaan WordPress.org dan WordPress.com. Jadi di internet itu ada dua WordPress. Yang pertama ada WordPress.org. Ini adalah software yang nanti kan kita pelajarin soalnya ya. Kita download ke komputer kita, nah di localhost nanti kita kembangkan. Sedangkan WordPress.com kita mengembangkan website langsung di internet. Dan kelebihannya banyak sih. Untuk WordPress.org kelebihannya plugin pendukung itu banyak sekali. Kemudian kostumisasi penuh pada website. Jadi kita seolah-olah memiliki WordPress tadi .org, kemudian kita ubahlah semau kita. Karena open source, kita ubah semau kita semenarik mungkin, nanti insya Allah kita pelajari ya. Tapi kalau WordPress.com itu dia pertama emang free hosting. Tapi browsingnya pakai nama WordPress, punya Bang Dika nih, dika.wordpress.com misalnya. Jadi ada WordPressnya teman-teman, nggak asik kan? Jadi kita ketahuan banget buat pakai WordPress gitu, nggak asik. Nanti di hack nanti sama hacker. Kemudian update dan backup otomatis memang kalau di WordPress.com. Kekurangannya WordPress.org
self hosted, kita hosting sendiri teman-teman, nanti selalu kita pelajari ya. Kemudian manual update dan backup, baik itu plugin maupun tema, kita manual. Sedangkan wordpress.com itu tidak mendukung plugin seutuhnya. Jadi ada plugin yang memang dia tidak didukung sama si wordpress.com. Space penyimpanan terbatas memang, kustomisasi terbatas, sangat terbatas teman-teman. Jadi kenapa kita sekarang mempelajari wordpress.org ya? Karena kustomisasinya penuh. Jadi kita harus seolah-olah developer WordPress gitu. Mengapa menggunakan wordpress.org? Ini alasan saya menggunakan WordPress. Pertama, mudah banget itu bagi pemula ya teman-teman semua, apalagi bagi UMKM yang memang dia bergerak hanya bisnis kemudian nggak punya website teman-teman. Jadi dia bisa membuat website itu dengan mudah menggunakan WordPress. Tidak bisa ngoding, no problem. Plugin dan tema yang beragam, mudah dikelola, open source, dan komunitas luas banget. Itu baik di Facebook, di Telegram itu luas banget komunitas WordPress. Oke. Saat ini kita yang dipakai untuk kelas kita yang pertama laptop teman-teman. Bisa Windows, Mac OS, Linux. Angga Linux nih, Angga nih. Saya menggunakan sistem operasi Windows. Ada yang menggunakan Mac OS teman-teman? Ada gak? Siap. Ah? Serius? Angga pakai Mac? Ini kalau ada Pak Muklis pakai Mac OS nih. Ya, yang pertama tools yang kita gunakan Google Chrome, kemudian WordPress, kemudian MAM untuk Mac OS, dan XAMPP untuk Linux dan Windows. Oke teman-teman, terima kasih, lanjutkan. Nah, jadi 3 tools ya sebenarnya. Ini semuanya udah ada laptop semua kan?